Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd, ayyuhan nas ittaqullah faqad qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman jamaah Jum'ah rahimakumullah. Baru-baru ini kita disibukkan dengan pemberitaan tentang maraknya kampanye normalisasi LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer. Sampai di DPR pun hendak dibahas RUU penyiaran diantaranya, dan ini adalah masukan dari masyarakat terutama dari para ulama supaya ada pembatasan yang ketat tentang tayangan pornografi, porno aksi, dan terutama tentang LGBT yang sangat masif dikampanyekan. Karena di satu sisi banyaknya penyimpangan di masyarakat kita, di sisi lain adalah gerakan transnasional LGBT yang sudah didukung atas nama human right, atas nama hak asasi manusia, dan menjadi salah satu program dari PBB juga. Sementara dalam agama kita jelas ini tidak dibenarkan. Sampai MUI juga mengajukan kepada pemerintah supaya adanya hukuman terhadap pelaku pergaulan bebas, perzinahan sesama jenis yang harus lebih berat daripada hukuman perzinahan, di mana adanya hubungan lelaki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sudah diatur oleh undang-undang di kita. Kenapa? Karena di satu sisi melanggar syariat perzinahan, di sisi lain khilafut tabi'ah, karena melanggar tabiat sebagai manusia. Fitrahnya manusia itu disampaikan oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis, dan ijma para ulama. Al-Quran menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tazakkarun. Allah menyatakan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-49
bahwa dari segala sesuatu kami ciptakan berpasangan. Supaya kalian ingat, kalian berpasangan, laki-laki dengan perempuan, begitupun dengan pasangan yang lainnya. Dan pasangan yang dimaksud adalah hanya dua jenis kelamin saja. Allah hanya menetapkan dua jenis kelamin saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Wa annahu khalaqaz zawjaini az-zakara wal unsa. Dan sungguhnya Allah menciptakan pasangan itu laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki, homoseksual jenis gay. Tidak ada perempuan dengan perempuan, lesbian ataupun biseksual yang suka kepada keduanya, atau transgender yang kemudian merubah fisiknya, yang jelas itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. La'ana Rasulullah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Sangat jelas teks hadis, teks Al-Quran melarang dan melaknat hal tersebut. Dan yang namanya fitrah manusia itu berhubungan atas dasar ikatan pernikahan dan tidak menerima adanya ikatan pergaulan lelaki dan perempuan atau sama jenis tanpa ikatan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21 Allah katakan, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan kalian berpasangan supaya kalian sakinah, tenang, tentram. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, ketika ada pasangan sesama jenis, maka ini dilarang oleh Islam, oleh syariat. Dan syariat itu datangnya dari Allah, turun dari langit untuk kita, turun dari zat yang menciptakan kita, yang paling tahu tentang kebutuhan kita. Maka dalam kaidah ushul fiqh dikatakan asy-syari'atu kulluha masalih. Syariat itu seluruhnya adalah kemaslahatan, jauh daripada kemadaratan. Fa haitsu ma wujida syar'u fa thammal maslahah. Dimanapun ada syariat pasti ada kemaslahatan. Maka Islam mengharamkan praktek homoseksual jenis gay terutama. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Lut misalkan. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan Nabi Lut ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, apakah kalian berbuat fahisyah, perbuatan keji? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada seorang pun sebelum kalian di dunia ini yang pernah melakukan perbuatan ini. Perbuatan apa itu? Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian laki-laki mendatangi laki-laki lagi untuk melampiaskan syahwat bukan kepada perempuan. Bal antum qaumun musrifun, kata Nabi Lut, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Kalau dalam ayat yang lain, bal antum qaumun tajhalun, bahkan kalian ini kaum yang bodoh sekali, malah mendatangi sesama laki-laki. Jelas, bahkan di dalam Al-Quran dinyatakan azab bagi kaum Nabi Lut. Apa? Dengan sekian ragam azab yang sangat berat sekali. Ja'alna 'aliha safilaha. Ada azab yang kemudian Allah jadikan bumi yang di atas menjadi di bawah. Bumi yang di atas diangkat dan kemudian dibalikan dan kemudian ditumpahkan, dijatuhkan. Bukan hanya itu, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjin. Kami hujani mereka dengan hijaratan min sijil, batu dari sijil, batu dari tanah panas yang kemudian menimpa mereka dan membinasakan mereka. Bukan hanya itu, juga wa akhadnahum sayhah. Ya, as-sayhah, suara yang sangat membinasakan, menghancurkan mereka. Jadi begitu azab yang sangat berat, yang sangat pedih ditimpakan kepada kaum Nabi Lut. Apa? Ketika mereka melakukan penyimpangan, di antaranya penyimpangan seksual. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di dalam hadis juga dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad mengatakan, kata Rasulullah SAW, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat perbuatan
kaum Nabi Lut. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis At-Tirmizi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kepada umatku adalah perbuatan kaum Nabi Lut, homoseksual jenis gay. Bahkan Rasulullah merekomendasikan man amila amala qaumi Lut faqtuluh. Barang siapa yang melihat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, homoseksual jenis gay, bunuh. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa hukuman had bagi pelaku perzinahan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki adalah dijatuhkan dari tempat yang atas, yang tempat tinggi. Setelah dijatuhkan kemudian dirajam, dilempari sampai mati. Melihat kepada apa yang terjadi kepada kaum Nabi Lut dulu, ketika bumi yang di atas dijatuhkan ke bawah, dibalikan ke bawah, kemudian dihujani dengan batu dari sijil. Lebih parah daripada hukuman bagi pezina muhsan, pezina yang sudah menikah, bagi orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu yang berzina dirajam, dilempari dengan batu sampai wafat. Ternyata homoseksual jenis gay lebih parah daripada itu. Ya, sebagai mana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dalil sangat jelas sekali menyatakan tentang hal itu, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Ulama dari dulu sampai sekarang berijma', bersepakat bahwa yang namanya homoseksual jenis gay itu adalah dosa besar, kabiratun minal kabair. Bahwa jika terjadi pernikahan sama jenis itu tidak sah. Itu perzinahan yang lebih parah daripada zina biasanya. Kenapa? Di satu sisi khilafus syariah, bertentangan dengan syariah, di sisi lain khilafut tabi'ah, bertentangan dengan tabiat sebagai manusia. Maka ikhwatikumullah, para ulama berijma atas larangan haramnya homoseksual, terutama jenis gay, dan termasuk di dalamnya bertentangan dengan maqasidus syariah, tujuan syariah, baik itu hifzuddin, menjaga agama, hifzul akal, menjaga akal, hifzul nafs, menjaga diri, menjaga nyawa, hifzul nasal, menjaga keturunan, juga hifzul mal, menjaga harta. Maka oleh karena itu ikhwatikumullah, mari kita dukung apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, supaya pemerintah memperhatikan jangan sampai terjadi kejahatan-kejahatan yang sifatnya masif dan dilegalkan oleh mereka di luar Islam, yaitu kampanye LGBT. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatu iman jamaah Jumat rahimakumullah. Mengapa para ulama menetapkan bahwa LGBT ini melanggar maqasidus syariah, tujuan daripada syariat Islam? Syariat Islam itu setidaknya ada 5 maqasid. Yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Agama telah menetapkan bahwa yang namanya hubungan sama jenis itu haram. Tadi sudah disampaikan dalilnya. Bahwa ikatan pergaulan tidak diikat dengan pernikahan itu juga adalah haram, yang disebut dengan perzinahan. Maka inilah aturan agama. Kita harus menjaga aturan agama ini. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki, bagi seorang mukmin perempuan, jika Allah telah menetapkan dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, kemudian mereka punya pilihan yang lain. Allah telah tetapkan ini haram, kemudian ada pilihan lain, mereka atas nama hak asasi manusia yang telah digelurkan atas kesepakatan orang-orang yang tidak benar, yang menyimpang, melawan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki iradah untuk menciptakan kita tanpa kita pesan,
Tapi ingat, Allah juga ketika menciptakan makhluknya, apapun termasuk manusia, Allah memiliki iradah syariah. Allah menetapkan aturannya. Dan aturannya apa? Aturannya kita laki-laki berpasangan dengan perempuan, bukan dengan sesama jenis. Kemudian yang kedua, ikhwatimullah, LGBT itu bertentangan dengan hifzun nafs, dengan menjaga nyawa. Kenapa? Karena sudah terbukti dalam pelajaran sejarah bahwa LGBT menyebabkan penyakit-penyakit yang begitu berbahaya. HIV, AIDS, kemudian sipilis, dan yang lainnya. Dan itu memerlukan perhatian negara yang sangat luar biasa, yang sampai saat ini obat pastinya belum ditemukan. Maka oleh karena itu, dalam rangka hifzun nafs, menjaga nyawa, menjaga kesehatan, menjaga keamanan kita, LGBT harus ditolak. LGBT harus berantas. Meskipun pemberantasannya bukan berarti kita kemudian tanpa hikmah, tanpa bijaksana. Kita sadarkan mereka, kita sadarkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang menyimpang itu supaya kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, terutama bahwa yang LGBT itu melanggar, bertentangan dengan maksud syariah, hifzun nasal, menjaga keturunan. Bahwa Islam mengajarkan supaya manusia itu memiliki keturunan yang banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa min azwajikum banina wa hafadah, dan dari pasangan kalian itu melahirkan anak-anak dan cucu-cucu. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga kelestarian kita sebagai manusia, peradaban kita sebagai manusia. Tapi kalau terjadi LGBT, apakah bisa menghasilkan anak? Tidak mungkin. Tidak akan mungkin kemudian laki-laki dengan laki-laki akan menghasilkan anak. Laki-laki tidak mungkin akan hamil. Perempuan dengan perempuan tidak mungkin juga akan hamil. Maka ini akan memutus peradaban manusia. Ini ancaman terhadap manusia. Hifzun nasal. Maka oleh karena itu, ikhwatu iman rahimakumullah, sekali lagi, ini isu sudah dari dulu. Ya, bahkan momen Piala Dunia kemarin di Qatar saja menjadi perdebatan karena negara Qatar melarang ada kampanye LGBT. Karena ternyata di lapangan ada yang membawa bendera LGBT, bendera pelangi. Hari ini kemudian bergulir di negara kita. Kenapa? Karena konteks Garut masifnya luar biasa. Kasus-kasus LGBT ini bukan hanya di kalangan, di pabrik-pabrik besar. Catatannya sejak periode kepemimpinan Bupati kemarin mengerikan. Di kalangan anak-anak sekolah, di SMA, bahkan SMP sekalipun sudah masif kelakuan-kelakuan seperti ini, LGBT ini. Oleh karena itu menjadi perhatian besar bagi para ulama kita, majelis ulama kita, ormas-ormas kita. Bahkan alhamdulillah kita apresiasi, Muhammadiyah kemarin sudah mengeluarkan kebijakan, siapapun yang berhubungan dengan Muhammadiyah terkait kasus LGBT maka akan dipecat, akan dikeluarkan. Kenapa? Karena ini mengancam agama kita, ini mengancam peradaban kita sebagai manusia. Dan ini telah nyata terjadi dalam Al-Quran. Di dalam surat, beberapa surat ya, termasuk dalam surat Al-A'raf ya, banyak dibahas tentang hal itu. Ya, tentang kaum Nabi Lut. Memang kejadian, kenyataan zaman, keniscayaan zaman menyatakan di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan oleh Rasulullah, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak akan datang suatu zaman kepada kalian kecuali keburukan zaman itu akan lebih parah daripada keburukan zaman sebelumnya sehingga kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Dulu zaman Nabi Lut hanya homoseksual jenis gay. Hari ini beragam. Bukan hanya gay, lesbi pun ada, biseksual pun ada, transgender pun ada, queer juga ada, bahkan pedofil juga sangat marak. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan interseksual juga ada. Oleh karena itu, ikhwatikullah, kita selamatkan pribadi kita selamatkan keluarga kita selamatkan bangsa kita selamatkan agama kita selamatkan peradaban manusia kita dari hal-hal yang kemudian Allah larang untuk kemaslahatan kita dunia dan akhirat. Sekian yang bisa disampaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar, jelas benarnya dan kami bisa mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang batil, jelas batilnya dan kami bisa menjauhinya.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.